kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau yang terus mengumpulkan kami untuk kami boleh ada di mezbah-Mu, untuk terus setia mengikuti Engkau Tuhan, mengikuti segala rencana dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya sebelum Tuhan datang, ya biarlah kita terus setia mencari Dia, semakin meneguhkan hati dan iman kita di hadapan Tuhan, agar tidak ada satupun yang tertinggal atau kedapatan tidak berkenan. Dan jangan pernah menyerah, jangan putus asa, terus ikuti saudara pembelajaran firman Tuhan ini. Ya mungkin banyak yang bilang, aduh Mezbah Doa ngantuk sekarang ya Bu, banyak pembacaan ya ayat. Memang ini kita baca perjanjian lama itu ya memang seperti itu, banyak pelajaran-pelajaran yang kadang-kadang membuat kita ya jenuh atau bosan. Tapi saya berdoa supaya setiap saudara ya tidak bosan, tidak jenuh, tapi kita mau terus mencari Tuhan. Iya baik saudara, saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih juga yang sudah terus mengirimkan kesaksian ya, biar terus kirimkan. Ya satu saat pasti akan dibacakan saudara ya, walaupun lama. Ya satu kesaksian yang masuk saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya, di mana Tuhan sudah menyembuhkan saya dari sakit. Saya kena asam lambung. Awalnya itu setelah mendengar kabar tetangga saya meninggal karena COVID. Sebelum meninggal si bapak itu, saya sering mengantar makanan buat istri dan juga anak-anaknya ke rumahnya. Dan itu pun ya saya hanya gantung di pagar karena ya dia kena COVID. Jadi saya gantung di pagar rumahnya. Awalnya saya tidak takut, tetapi setelah bapak itu meninggal saya menjadi ketakutan yang luar biasa. Dan membuat saya drop. Bahkan tubuh saya terasa lemas dan seperti mau mati rasanya. Dan tidak ada gairah untuk hidup selama berbulan-bulan. Waduh, saudara memang luar biasa ya kalau roh ketakutan itu menyerang saudara ya. Bayangkan ya hanya melihat tetangga yang meninggal karena COVID ya bisa tiba-tiba drop. Ya sakit, bahkan tidak ada semangat untuk hidup. Ya bahkan berbulan-bulan dialami saudara. Tubuh saya ya terasa lemas seperti mau mati rasanya. Bahkan tidak ada gairah dan itu saya alami selama berbulan-bulan. Saya udah banyak ya ke dokter, saya datangi semua dokter penyakit tapi tidak kunjung sembuh. Dan ketakutan itu terus ya, terus bawaannya itu terus dalam diri saya, ketakutan dan ketakutan dan ketakutan. Dan akhirnya ketakutan itu terus menyerang saya. Lalu seorang teman saya menyarankan ada dokter, dia juga anak Tuhan. Saya diajak untuk berobat ke sana. Akhirnya saya di USG dan dicek darah bagian dalam. Hasil labnya ada pembengkakan di hati dan banyak lemak yang menutupi hati saya dan banyak bakteri. Dan itu membuat saya semakin takut lagi Bu. Ya bayangkan saudara, karena ketakutan akhirnya benar-benar jadi penyakit saudara ya. Pembengkakan di liver, di hati. Dan akhirnya pada bulan Juli tahun lalu saya menemukan channel Ibu. Waktu itu Ibu khotbah tentang seorang perwira yang datang kepada Yesus karena anak buahnya sakit. Dari situ saya imani, iman saya bangkit Bu. Dan saya terus ya, saya sering mendengar Ibu mengatakan bahwa hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Mulai dari situ saya terus nonton semua khotbah-khotbah Ibu. Bahkan sampai hari ini saya terus menonton setia. Mezbah syukur, mezbah doa ya. Dan puji Tuhan Bu. Sekarang Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit saya. Bahkan semua yang ada dalam tubuh saya disembuhkan Tuhan. Saya imani
Bahkan ketika ibu berdoa di mesbah doa, ibu menyuruh letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Saya letakkan tangan saya di bagian yang sakit. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu buat pelayanannya. Kiranya Tuhan terus memakai Ibu Debbie terus dan sehat selalu bersama keluarga dan juga seluruh tim Debbie Basir TV. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu ya, puji Tuhan ya. Bahkan sampai sekarang ya, Ibu terus membagikan khotbah-khotbah saya. Di sini dikatakan saya terus membagikan khotbah-khotbah Ibu kepada teman-teman saya. Amin, saudara ya. Jangan lupa terus share, bagikan khotbah yang menjadi kekuatan buat saudara, karena itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seringkali kita nggak tahu, tetapi ternyata Tuhan sanggup bekerja. Terima kasih Ibu, kesaksiannya dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati Ibu. Ya, jangan takut lagi, ya jangan biarkan ketakutan merasuki hidup kita. Coba bayangkan saudara, kalau tidak bertemu dengan firman kebenaran, ya itulah saya berkata selalu, ketika seseorang itu imannya dipulihkan, rohaninya dipulihkan, manusia batinianya dipulihkan, maka manusia jasmaninya juga ikut dipulihkan. Bahkan setiap sakit penyakit, ya itu disembuhkan Tuhan. Jadi pemulihan rohani, pemulihan batinia itu akan diikuti dengan perubahan dan pemulihan tubuh jasmani kita. Iya, terima kasih Bu, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sekarang kita sudah masuk di ya 22 sekarang ya. Bilangan pasal 22. Judul perikopnya di sana kisah Bileam ya, Bilangan pasal 22, kisah Bileam. Saudara, jadi sekarang ya dalam pembacaan ini adalah saat di mana generasi tua itu sudah mati ya saudara. Mereka dibawa lewat padang gurun 40 tahun sudah mati semua generasi yang tua. Termasuk Harun sudah mati. Dan ada suatu generasi baru yang berdiri, ya tenang di perbatasan dan siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Akan tetapi bangsa-bangsa sekitar menyebabkan Israel mulai menyembah allah-allah lain, dan tanpa tindakan cepat Musa, bangsa itu mungkin tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Dan kita juga ya jangan pernah mengundurkan diri. Kita akan melihat nanti di sini ya kisah ini di mana semua ya yang tua-tua itu sudah mati. Sekarang ada generasi baru, generasi penerus yang akan siap ya berdiri di perbatasan nih. Sudah siap masuk ke tanah perjanjian. Ya, pasal 22, Bilangan pasal 22 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Ya, jadi mereka mulai berjalan saudara. Dan judul perikopnya sekarang Balak memanggil Bileam. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu. Karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, ya tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Boor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya karena mereka sedang berkemah di depanku. Jadi saudara di sini dikatakan ya, lalu akhirnya Raja Moab ketakutan saudara ya, karena dia melihat ya bangsa Israel ini luar biasa ya, mereka sanggup mengalahkan orang Amori. Mereka taklukkan ketika ingat kemarin kisahnya, mereka mau lewat dia di negeri orang Amori tapi tidak boleh. Dan akhirnya mereka berperang dan menundukkan Amori saudara. Ya dan
Balak ya sebagai raja di Moab itu ketakutan ya melihat bangsa Israel ini, aduh mereka tuh besar saudara. Ya lalu berkatalah orang Moab itu kepada para tua-tua ya. Midian mereka berkata bahwa laskar yang besar itu telah berjalan ya menuju ke negeri kita dan mereka itu pasti akan membabat habis semua ya penduduk negeri yang ada di sekeliling mereka seperti lembu memakan habis tumbuh-tumbuhan hijau, mereka berkata saudara di sana ya. Pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja di Moab saudara. Jadi raja Balak ini mengirim utusan ya. Dia berkata saudara di sana dia menyuruh utusan pergi menjumpai Bileam bin Beor saudara. Siapa Bileam ini yang disuruh oleh Raja Moab ya mengirim utusan kepadanya. Jadi Bileam ini adalah seorang ahli sihir. Ya, karena dia takut, dia bingung mau mengalahkan Israel dengan cara apa, dia kirim utusan kepada Bileam seorang ahli sihir saudara. Dan Bileam ini seorang yang dipanggil untuk menimpakan kutuk kepada orang lain. Jadi kepercayaan kepada kutuk pada waktu itu dan juga berkat adalah hal yang umum pada zaman perjanjian lama. Ada kutuk, ada berkat. Jadi mereka memanggil ya tukang sihir ini Bileam untuk bisa mengutuk bangsa Israel saudara. Ya ahli sihir itu dianggap memiliki kuasa bersama dengan para dewa-dewa mereka. Itu sebabnya Raja Moab ingin Bileam menggunakan kuasanya bersama dengan Allah Israel untuk menimpakan kutuk terhadap bangsa Israel. Ya dengan harapan bahwa melalui kekuatan magic itu, melalui kekuatan kuasa gelap itu, maka Allah akan berbalik melawan umatnya. Baik Bileam maupun Balak tidak mengetahui dengan siapa mereka itu akan berurusan. Yaitu dengan Allah Israel, Tuhan yang hidup. Ya Allah bangsa barisan Israel itu adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mereka pikir karena selama ini mereka hanya melawan raja-raja daerah-daerah dengan kekuatan dewa-dewa saja. Mereka tidak tahu bahwa Israel ini adalah satu bangsa yang Tuhannya itu adalah Allah. Allah yang maha kuasa yang menciptakan bumi. Jadi ya Raja Moab Balak ini berpikir dia memanggil Bileam tukang sihir ini. Dia menyuruh untuk Bileam ini melepaskan kutuk bagi bangsa itu supaya ya mereka dapat membinasakan orang Israel saudara. Lalu dikatakan di sana ya karena itu dia bilang ya dia kirim orang kepada Bileam untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya dan mereka datang berkemah di depanku. Maksudnya karena banyaknya ya. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku sebab mereka lebih mengalahkannya ya, sebab mereka lebih kuat daripadaku dan mungkin aku tidak akan sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini ya. Jadi tidak mungkin kata ya Raja Moab. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia akan memperoleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia akan kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Ya, setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini juga, pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam, kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Ya, saudara, kita lihat di sini ya. Jadi Bileam itu adalah ya seorang tukang sihir yang dipercaya dia itu bisa melepas kutuk, bahkan juga bisa melepaskan berkat. Dia seorang yang memiliki ya kuasa khusus pada zaman itu. Tapi yang luar biasa ketika mereka itu datang kepada dia, ya dia berkata,
bermalam di sini. Ketika Raja Balak menyuruh ya Bileam melepaskan kutuk atas bangsa Israel, dia berkata kepada tua-tua dari Moab yang dikirim datang kepada dia. Dia bilang, tinggallah di sini, bermalamlah di sini, dan sambil kita akan mendengar, aku akan memberi jawab kepadamu, ya, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Jadi ternyata ya dia juga bertanya ya kepada Tuhan, ya. Dia berkata dia akan bertanya kepada Tuhan. Mungkin pada zaman itu Tuhan yang dimaksud adalah dewa-dewa mereka, ya. Karena dia ini tukang sihir, saudara. Ya, dan dia dianggap memiliki kuasa dengan bantuan dewa. Jadi dia berkata di situ dia akan bertanya dulu kepada Tuhan yang dimaksud mungkin dewanya. Ya, dan itulah sebabnya ya dia menyuruh para tua-tua Moab ini untuk bermalam dulu. Ternyata ketika mereka bermalam di sana, saudara, ya dikatakan di sana kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman. Jadi yang datang kepada dia itu Tuhan, saudara. Ya karena ini dia berurusan dengan bangsa Israel. Jadi Tuhan yang turun tangan. Tuhan berkata, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan. Ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai pada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Saudara, jadi kita melihat di sini, saudara, ya, mengapa Allah itu mau berbicara kepada seorang tukang sihir? Ya, padahal dia jelas adalah seorang tukang sihir. Biasanya dia bertanya kepada tuan atau Tuhan mereka, yaitu dewa-dewa. Tapi kali ini Tuhan yang datangi dia dan Tuhan mau berbicara dengan dia seperti orang tukang sihir yang seperti Bileam ini. Kenapa Tuhan mau? Allah hendak memberikan ya pesan kepada bangsa Moab dan mereka telah memilih untuk mempekerjakan Bileam. Maka Bileam itu siap untuk dipakai oleh Allah juga karena mereka sedang berhadapan dengan sebuah umat yang adalah umat pilihan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Allah Israel. Di sini kita melihat, saudara, selama Tuhan ada di pihak kita, kalau kita ini mau berjalan dalam kebenarannya, tidak usah takut. Ya, mungkin banyak orang berniat jahat atas kita, orang pengen mengutuk kita, orang pengen melakukan sesuatu yang mencelakakan atau mencederai kita. Bahkan Tuhan itu pun sanggup memakai musuh kita loh. Ya, Tuhan sanggup berbicara kepada musuh-musuh kita. Kita lihat di sini seorang tukang sihir, ya, yang biasa bertanya kepada dewa-dewa, dapat bantuan dari dewa-dewa. Kali ini Tuhan yang berurusan dengan tukang sihir ini. Kenapa? Karena ada musuh bangsa Israel yang coba mau menjahati bangsa Israel dengan kuasa gelap. Ya, dan di sini Tuhan mau menyatakan kepada bangsa Moab bahwa Allah ya itu sanggup menyatakan kuasanya. Tuhan sanggup menyatakan ya perlindungannya, bahkan berkat-berkatnya atas Israel dinyatakan kepada musuh-musuhnya, saudara. Sebagaimana Allah memakai Fir'aun juga yang kejam untuk melakukan kehendaknya di Mesir, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Dia berbicara kepada tukang sihir, dia berbicara kepada raja yang jahat, yaitu Fir'aun di Mesir. Bileam pun melaksanakan peran kenabiannya secara serius, namun hatinya bercampur aduk. Dia memiliki sedikit pengetahuan mengenai Allah, namun itu tidak cukup untuk membuatnya meninggalkan ilmu tenungnya dan berbalik dengan segenap hati kepada Allah. Ya, kita melihat di sini, saudara, dan akhirnya dia tunduk kepada Tuhan. Memang Tuhan
ingin menyatakan kehendaknya dan memang ditundukkan kepada kehendaknya Bileam ini, sehingga dia menyuruh tua-tua itu pulang dengan berkata kepada mereka, pulanglah, ya aku tidak bisa ikut bersama-sama dengan kamu, sebab Tuhan berkata jangan kamu ikuti mereka, ya suruh mereka pulang, jangan kamu kutuki bangsa itu, sebab aku telah memberkati mereka. Saudara, ketika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Ketika Tuhan yang memberkati hidup kita, tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan kutuk atas kita. Persoalannya hari ini, apakah kita ini sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan? Apakah kita ini sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan, maka kita tidak perlu takut. 1000 tangan orang yang berkuasa pun ingin menjatuhkan kita, tidak akan bisa melawan satu tangan Tuhan yang sangat berkuasa. Dia Allah pencipta langit dan bumi dan semesta dan segala isinya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan dia, saudara. Ya bahkan Tuhan sanggup memakai ya kuasa gelap pun untuk menyatakan ya keajaibannya. Dia memakai seorang tukang sihir untuk menyampaikan firman kepada Raja Moab, saudara. Ya, jadi hari ini satu pesan yang kita tangkap bahwa kita tidak perlu takut dengan rencana jahat orang kepada kita. Nggak perlu takut dengan guna-guna, dengan apapun. Kalau Tuhan sudah memberkati hidup kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Bagian kita hanyalah menjaga hidup terus di dalam perkenanan Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan firman ini besok. Dan saya percaya ya kita semua mendapatkan berkat. Ya, dan biarlah terus kita mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan terus memberkati dan melindungi hidup kita. Mari kita akan renungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini dari kisah Bileam, seorang tukang sihir yang dipengaruhi mengutuki bangsa umat pilihan Tuhan. Kami bisa belajar satu hal, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan yang jahat. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan sebuah kejahatan. Bahkan kuasa gelap pun tidak mampu menembusi orang-orang yang dipilih dan diurapi Tuhan. Karena itu ajar kami malam ini untuk sungguh-sungguh tinggal di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam jalan-jalan-Mu, melakukan hanya firman-Mu. Supaya hidup kami boleh berbahagia, hidup kami boleh damai sejahtera, hidup kami boleh ada di dalam pimpinan Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, biarlah hidup kami boleh senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna dan tidak ada seorang pun yang luput. Bahkan tidak ada satu kuasa gelap pun yang dapat menembus hidup kami karena kuasa Tuhan menangkalnya dengan darah Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah Engkau bukakan bagi kami malam ini. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang terus setia ikut mesbah doa, belajar firman-Mu, memuji, menyembah Engkau. Tuhan tambahkan berkat dalam kehidupan mereka agar mereka senantiasa sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk kami sembah dan kami puji. Terima kasih buat segala keagungan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap mereka yang sakit, Tuhan jamah dan lawat. Kami percaya segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu hidup kami usir, patahkan, hancurkan, tolak di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang melaksanakan setiap janji dan firman-Mu atas hidup kami. Bapa, bagi setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, juga kami berdoa Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Mari letakkan tangan-Mu saudara, tumpangkan tangan. Perkatakan, aku percaya aku disembuhkan, aku dimerdekakan dari segala roh-roh yang bukan dari Tuhan. Kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, segala kemarahan, kepahitan, dendam, kami tolak dalam nama Yesus.
Segala sakit hati, iri hati, kebencian, kami buang dalam nama Yesus. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kami buang dalam nama Yesus. Bahkan intimidasi iblis dalam hidup kami tolak. Kami mau hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, suami istri anak-anak hidup dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Kau terus memberkati bagi setiap mereka yang terlilit dalam hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang lebih daripada yang kami doakan dan harapkan. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang setia mencari Engkau, yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan turut bekerja memberikan yang terbaik Bapa. Engkaulah sang pemberi kehidupan. Kami berdoa juga bagi setiap mereka Tuhan yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, lawat bangsa ini dengan anugerah-Mu, kekuatan yang dari Tuhan. Roh takut akan Engkau turun atas bangsa kami, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Dan jauhkan dari segala dosa-dosa pemberontakan, okultisme di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, baik dari ibu kota sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Kepala-kepala daerah Tuhan berkati, bahkan gereja-gereja-Mu dimanapun berada di atas bangsa ini Tuhan berkati. Roh takut Tuhan ada di atas bangsa kami. Pertobatan tercurah sehingga orang berbalik meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan juga terus memberkati untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua mereka yang terus setia berdoa di mezbah doa Engkau jamah dan lawat Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah belas kasihan-Mu turun atas kehidupan setiap kami, sehingga masalah persoalan yang kami hadapi kami dapat menanggungnya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. And there I find you in the mystery.